Sesi ini memperkenalkan kepada Anda perspektif dari entrepreneurship itu seperti apa, yang merupakan hasil studi dari mulai di tahun 1930-an ya, seperti bapaknya kewirausahaan Schumpeter hingga di masa sekarang tahun 2000-an dan perkembangannya seperti apa. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, ini dia pertanyaan yang sudah saya tanyakan juga ke Anda pada pertemuan pertama. Apa itu entrepreneurship? Nah, kalau kita mengacu kepada hasil pemikiran scholars yang mendahulu kita ya, di tahun 1934 ada Joseph Schumpeter. Ini dikenal dengan, dan mungkin saja ya, bapak kewirausahaan ya, the father of entrepreneurship, karena beliau yang pertama kali memperkenalkan konsep kewirausahaan dengan bahasa Austrianya ya. Nah, beliau memperkenalkan entrepreneurship sebagai sesuatu yang membawa new combinations ya, pada firm atau perusahaan ya, organisasi perusahaan ini dalam bentuk new products, new method of productions, and new market. Dan ini kelak kita kenal dengan kata innovation ya. Kalau misalnya di tahun 1950-an dia punya satu pemikiran lagi namanya creative destructions, yang people nowadays said it as uh, disruptive innovations ya. Perekonomian yang sekarang menyerang, gelombang ekonomi baru yang menyerang di era sekarang ini. Nah, pemikiran beliau ini yang sebenarnya malah populernya 70 tahun setelah beliau meninggal ya, terkait tentang creative destructions. Dia merupakan, Pak Schumpeter ini merupakan seorang ekonomis ya. Oke, lanjut setelah tahun 1934 ada Auschwitz ya dan McClellan yang mencoba melihat entrepreneurship ini dari istilah uncertainty. Innovation sudah muncul dari Schumpeter sebelumnya. Lalu Auschwitz ini melihat hubungannya dengan ketidakpastian ya, uncertainty dan juga resiko ya. Bagaimana seorang entrepreneur atau seorang actor mendirikan suatu usaha itu dekat dengan ketidakpastian dan risiko yang perlu diambilnya apabila eh, perusahaan dia atau apa yang sudah dibangunnya itu menemui kebuntuan atau gagal ya. Nah, berikutnya lagi ada sosok Kirchner ya. Israel Kirchner ini juga akademisi, seorang ekonomis ya. Eh, Dia menyebutkan ini competitive behaviors ya, actors yang mempunyai competitive behavior. Dan berikutnya ini awal mula bagaimana entrepreneurship itu dikenalkan melalui atau melihat dari opportunity ya, the opportunity. Dan ini adalah sumbangsih Kirchner ya. Dan berikutnya lebih banyak ke arah pengembangan dari pola pikir innovations, resiko dan juga opportunity, proses dari opportunity seperti Keynes ya, melihat bagaimana prosesnya itu mempertimbangkan oleh scarce resource ya, sumber daya yang langka, terlibat juga di situ pengambilan keputusan dan penilaian ya oleh seorang actors atau seorang entrepreneurs. Lalu ada lagi Stevenson nih, profesor di Harvard yang merupakan the godfather of entrepreneurship di Universitas Harvard, menyebut kewirausahaan itu sebenarnya mengejar peluang ya, tanpa memperhatikan sumber daya yang saat ini mereka kendalikan gitu ya. Jadi lebih kepada berharap opportunity ini nanti suatu saat berhasil gitu ya, sehingga memberikan kontribusi kepada perekonomian si pelaku dan juga memberi dampak juga kepada yang lainnya. Ada ya di sini nanti ada market proses ya, mengenal bagaimana pasar itu punya kebutuhan-kebutuhan baru yang bisa dipenuhi oleh seorang entrepreneurs. Low and Macmillan mengatakan bahwa manifestasi dari kewirausahaan itu ya
terbentuknya perusahaan baru yang berbeda dari perusahaan yang sebelumnya. Lalu ditambahkan Wigland juga ya, berbicara tentang opportunity dan novelty ya, lebih ke advance-nya dari pemikiran Schumpeter, dan bagaimana opportunity yang dimanfaatkan ini dan kombinasi-kombinasi sumber daya yang baru ini bisa memberi dampak kepada pasar. Di definisi modernnya ya, definisi modern dari entrepreneurship ini kita kenal dengan Scott Chan ya. Itu berbicara tentang opportunity itu sebenarnya didiscover, ditemukan, dievaluasi, dan juga dieksploitasi. Sehingga nanti proses ini akan mengenalkan new goods ya, dan juga jasa-jasa baru, bagaimana cara mengorganisasi dan segala macam ya. Ini butuh efforts ya yang sebelumnya tidak pernah eksis. Jadi benar-benar novelty ya, kebaruan. Lalu ada lagi His Rich ya, melalui bukunya. Ini adalah the process of creating something new. Ada di sini tujuannya ya, dan tentunya bernilai ya. Dan ini mencurahkan waktu dan usaha yang luar biasa hingga mengasumsikan juga kita tidak dapat terhindar dari resiko dan ketidakpastian. Nanti yang dimana rewards-nya, yang achievement-nya berupa bisa dinilai dengan uang ya untuk komersialisasi atau personal satisfaction. Nah ini menurut Hisrich yang ini juga mengacu kepada berbicara tentang new, berbicara tentang effort, dan berbicara tentang opportunities ya. Dan bagaimana dengan kondisi pada saat di real world-nya? Kemarin ini kita diskusikan. Nah, pada pertemuan pertama perkuliahan ini, saya juga bertanya kepada kelas ya, apa kata yang muncul kalau misalnya Anda mencoba untuk mendefinisikan entrepreneurship itu apa gitu ya. Banyak masukan dari Anda, saya coba kumpulkan, dan ini yang saya coba rangkum, lalu saya temukan similarity, kemiripan dari setiap kata-kata ini, dan saya gabungkan lagi, menimbang ya, ini namanya proses sintesisnya ya, dengan kewirausahaan, pemikiran-pemikiran kewirausahaan dari masa-masa sebelumnya. Hasilnya muncul satu kalimat ya, seperti yang kemarin kata-kata yang Anda susun itu berupa ide, berupa kemampuan, resiko, sumber daya, lalu menjelaskan siapa actors-nya, seorang yang berpengalaman ya. Lalu hasil yang didapat merupakan innovations ya, business creation, dan juga impact-nya kepada society. Bisa kita lihat dari kata-kata yang tergambar atau termuncul di slide ini. Sehingga bisa kita coba susun sehingga mendapatkan satu definisi bersama ya. Ini the opportunity of exploitations ya, eksploitasi dari peluang yang diidentifikasi, dievaluasi serta dieksploitasi yang didorong oleh competitive behaviors ya. Competitive behaviors ini kan mengacu kepada siapa aktornya, yaitu tadi tentunya entrepreneur yang punya pengalaman, dia seorang thinker ya, dia mempunyai pengetahuan begitu ya. Untuk apa gitu? Untuk meng-create ya. Ada kata kerja di sini meng-create. Kalau kata kerja ini ada kemampuan, kita mempertimbangkan risiko, sumber daya juga diolah juga di sini, menghasilkan, meng-create, menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang novel, semacam innovations, unique, new product. Dan juga nanti ini tentunya mempunyai dampak terhadap society. Karena apapun aktivitas entrepreneurs ini juga akan membantu untuk evolusi atau perubahan dari society itu ke arah yang lebih baik. Nah, ini dia pengertian barunya. Saya rasa mungkin bisa kita sepakati. Silakan kalau misalnya ada pengertian yang berbeda yang menurut Anda kurang ya elemen dari pengertian ini, ya silahkan tambahkan melalui Google Classroom. Kita bisa berdiskusi di Google Classroom. Dan hal ini dari pengertian ini nanti akan mengarah kepada kita akan lebih banyak berbicara minggu depan atau di sesi berikutnya berbicara tentang siapa aktornya.
dari semua ini gitu, aktor yang menjalankan entrepreneurship ini. Dan saya harap Anda sudah membayangkan figur-figur tertentu, tokoh maupun pengusaha ya di kewirausahaan ini.